كيفما أهواكم. Khairun, lebih baik baginya, minad dunia, daripada kenikmatan dunia, wa ma fiha, dan seluruh yang ada di dalam dunia. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azzam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin afdalil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa sayyidi waladi adama ajma'in wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Segala puji mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir ini nantinya fi yaumil qiyamah, semua kita bisa mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini karena ketepatan kita sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengannya, begitu juga yang berkaitan dengan ibadah yang agung nantinya yang disyariatkan pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu ibadah kurban. Maka kita akan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Pada ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut makhluknya. Wal fajr, Allah bersumpah dengan al-fajr, menyebutkan sumpahnya dengan menyebutkan salah satu di antara makhluk-makhluk Allah. Karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah. Dan Allah Ta'ala berhak untuk bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Karena segala sesuatu adalah milik Allah. Adapun kita, jika kita ingin bersumpah, maka tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Kita bersumpah demi Allah, wallahi, dengan demi Allah, tallahi, billahi. Nah, boleh kita bersumpah dengan menyebut nama Allah, tetapi tidak boleh kita bersumpah selain dengan itu. Enggak boleh kita menyebut demi matahari, demi Ka'bah, demi bulan, ya, demi Al-Quran, tidak. Kita hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah. Adapun Allah Ta'ala, Allah berhak untuk bersumpah dengan menyebut apapun di antara makhluknya. Makanya dalam Al-Quran kita banyak menemukan ayat-ayat yang menyebutkan sumpah dengan menyebut makhluk. Dalam ayat ini, wal fajr, demi al-fajr, wasyamsi,
demi matahari, wal qamari demi bulan, wal laili demi malam, wan nahari demi siang. Banyak ayat-ayat lainnya yang Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya. Namun apa hikmah atau makna yang terkandung di dalam sumpah tersebut? Kenapa Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya? Para ulama menjelaskan bahwa sumpah tersebut menunjukkan bahwa makhluk yang disebutkan dalam sumpah Allah Ta'ala itu menunjukkan ada keutamaan, ada keistimewaan, ada kemuliaan yang Allah berikan padanya. Maka wal fajr demi al fajr, ada kemuliaan yang Allah berikan pada al fajr. Apa itu al fajr? Fajar itu adalah cahaya yang muncul di waktu, dan waktu itu disebut namanya waktu fajar. Fajar itu adalah cahayanya. Waktu munculnya cahaya tersebut, waktu itu disebut namanya waktu fajar. Ada cahaya putih melintang, membentang di ufuk timur. Cahayanya terbentang di ufuk timur, tipis cahayanya seperti benang putih yang dibentangkan. Tipis begitu Pak. Awal mulanya begitu. Kemudian cahaya itu nanti akan melebar, meluas, semakin besar cahayanya, maka kemudian jadi terang dengan terbitnya matahari. Nah, awal mula cahayanya itu muncul tipis dia, seperti benang putih yang dibentangkan. Cahaya tipis itu yang disebut namanya al-fajr. Cahaya fajar. Atau yang biasa juga disebut namanya al-fajrus shadiq. Fajar shadiq. Shadiq artinya benar. Tapi bukan artinya itu cahayanya ya ngomongnya selalu benar, enggak, dia tidak berbicara. Karena ada lawannya yang disebut namanya al-fajrul kadzib. Ada fajar yang kadzib, yang dusta. Nah, bukan ini juga jangan dimaknai dia berarti suka bohong, bukan. Ini hanya sebatas istilah saja. Ya, karena sebelum muncul fajar shadiq ini ada sebelumnya muncul fajar kadzib. Kadzib ini dia tidak menunjukkan masuknya waktu subuh. Dia hanya cahaya yang muncul sebentar saja, seolah-olah ya orang yang melihatnya udah masuk subuh. Ternyata habis itu hilang lagi cahayanya, gelap lagi. Nah, istilah orang sekarang ngeprank. Cahaya ngeprank di cahaya. Nah, muncul terang, kemudian hilang lagi, gelap lagi. Dan itu yang disebut namanya fajar kadzib. Fajar yang muncul setelahnya, ini yang munculnya itu tipis dia, kemudian nanti dia akan semakin meluas, semakin melebar cahayanya, dan nanti akan menjadi terang. Nah, jadi nggak muncul kemudian hilang, enggak, dia akan terus ada, terus dia membesar. Nah, ini yang kemudian diistilahkan dengan fajar shadiq. Waktu fajar itu karena sumpah Allah Ta'ala menyebutkan kata al-fajar di dalam sumpahnya, ini menunjukkan bahwa waktu fajar itu memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Banyak hadis yang menunjukkan akan keutamaan waktu fajar. Kita dianjurkan untuk bangun pagi-pagi karena Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya, di waktu fajar. Makanya jangan malas-malas bangun subuh.
Anak kita walaupun libur sekolah, ya, jangan dibiarin tidur. Bangunin. Untuk apa? Dapat berkah subuh, berkah waktu fajar. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya, itu waktu subuhnya, waktu fajar, supaya kita dapat doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang tua kita dulu ngomongnya begitu kan. Ntar kalau bangun siang, apa katanya? Rezekinya dipatok ayam. Begitu kan? Rezekinya dipatok ayam. Gak ada hadisnya itu. Ya, cuman mungkin mereka memahami ini. Disebutkan bahwa bangun pagi itu mendatangkan rezeki. Memang begitu disebutkan. Bangun pagi itu mendatangkan rezeki. Kenapa? Dapat doanya Rasul supaya diberkahi. Kalau kita sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan akan menjadi mudah, dimudahkan oleh Allah. Usaha yang kita lakukan akan dimudahkan oleh Allah. Rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ sumbernya. Nah, kemudian jadi istilah lagi kan. Bangun siang rezekinya dipatok ayam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat fajar, yang dimaksud adalah salat sunnah fajar. Ya, 2 rakaat salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar itu salat apa itu? Salat sunnah fajar itu atau juga disebut namanya qabliyah subuh. Jadi sama Pak, antara qabliyah subuh dengan sunnah fajar itu sama. Jadi sholatnya bukan 2, sholat qabliyah subuh 1, kemudian sholat sunnah fajar lagi 1 lagi, enggak. Sama itu. Kalau dia niatnya sholat qabliyah subuh, itulah namanya sholat sunnah fajar. Atau dia niatnya sholat sunnah fajar, ya itulah juga yang disebut namanya qabliyah subuh, sama saja. Ya. Rasul menyebutkan bahwa sholat sunnah 2 rakaat sunnah fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Ini lebih baik daripada seluruh kenikmatan yang ada di dunia. Khairun, lebih baik baginya, minad dunya, daripada kenikmatan dunia, wa ma fiha, dan seluruh yang ada di dalam dunia. Kita ini alhamdulillah kita juga diberi nikmat oleh Allah. Nikmat dunia kita dapatkan. Kita bisa hidup di dunia ini, kita dapat kesehatan, kita diberi rezeki, ada rumah tempat tinggal kita, ada kendaraan kita, ada istri kita, ada anak kita, ada pakaian kita. Rezeki itu namanya nikmat. Ya, nikmat di antara nikmat-nikmat dunia. Tapi apakah ada di antara kita yang mendapatkan seluruh kenikmatan yang ada di dunia? Semua kenikmatan dunia itu ada ya di antara kita yang mendapatkan? Tidak ada. Sekaya-kayanya orang, di sana masih ada lagi yang kaya. Ya, banyak uang kita di rekening. Ternyata di sana ada yang lebih banyak lagi uangnya di rekening. Mewah rumah kita, ternyata di sana ada yang lebih mewah lagi rumahnya. Bagus mobil kita, ternyata di sana ada orang yang lebih bagus lagi mobilnya. Berarti kenikmatan yang kita miliki belum semua kenikmatan dunia kita dapatkan. Kan begitu? Tetapi apa kata Rasul? Orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat sunnah fajar, dia akan mendapatkan pahala balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kenikmatan tersebut lebih baik
dari seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. Kalau seandainya kita disuruh pilih nih, seluruh kenikmatan dunia ini diberikan ke kita dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan sebab ganjaran pahala dari sholat sunnah dua rakaat. Pilih mana ini? Pilih mana ini? Ibu pilih mana? Dua-duanya. Subhanallahirrahmanirrahim. Kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih nikmat, itu lebih baik daripada kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini. Walaupun seluruh kenikmatan Allah berikan kepada kita. Itu janji yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Tetapi faktanya kita saksikan, banyak nggak orang yang mengambil atau berusaha untuk mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan? Banyak nggak itu? Sungguh-sungguh ada berapa soft gitu kan? Subhanallah. Itu nggak di sini aja, di mana-mana begitu. Tapi coba kalau seandainya diumumkan itu, Pak, yang besok datang subuh, datang sebelum waktu subuh, sholat sunnah 2 rakaat sunnah fajar, akan diberi uang 1 juta. Kira-kira pada datang nggak? Nah, datang. Nah, jangan 1 juta, dah kebanyakan. 100.000 pada datang nggak? Rame, ya. Bahkan ada yang sampai nginep di sini. Takut dia nggak kebangun kan? Nginep dia di sini. Cuma untuk dapat 100.000. Kalaupun dia dikasih 1 juta, itu belum ada bandingannya dengan kenikmatan yang Allah janjikan. Kalaupun dia dikasih 1 miliar, itu belum ada bandingannya. Kalaupun dia dikasih 1 triliun, itu belum ada bandingannya dari kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi inilah sifat manusia ini, Pak. Sifat manusia itu kan begitu, selalu mengunggulkan yang dia lihat daripada yang tidak dia lihat. Janji Allah tidak dilihat, tetapi dia benar adanya. Disinilah keimanan seseorang itu diuji. Apakah dia beriman dengan yang gaib atau tidak? Keimanannya kuat dengan yang gaib atau tidak? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan itu semua untuk kita. Kita tinggal berusaha, berupaya untuk mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walayalin ashr, Allah juga bersumpah dalam ayat ini dengan 10 malam. Walayalin ashr, demi malam yang 10 atau demi 10 malam. Apa makna 10 malam ini? 10 malam yang mana ini yang dimaksud? Kalau kita membuka kitab tafsir, di sana akan kita temukan banyak pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa 10 malam yang dimaksud adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Makanya kita dianjurkan untuk beriktikaf, kan begitu kan? Karena ada kemuliaan yang Allah berikan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun sebagian para ulama yang lainnya menyebutkan bahwa yang dimaksud 10 malam ini adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Berarti dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah. 10 hari ini
atau 10 malam ini adalah yang dimaksud dalam sumpah Allah wa layalin ashr, 10 malam. Dan ini pendapat ini dikuatkan oleh ayat yang setelahnya. Apa ayat setelahnya? Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i artinya genap. Allah bersumpah dengan yang genap. Wal watr demi yang ganjil. Allah juga bersumpah demi yang ganjil. Tapi jangan dipahami di ganjil genap ini mah. Ya, wasyaf'i demi yang genap, yang dimaksud adalah tanggal 10 bulan Zulhijjah, yaitu yang kita sebut namanya hari raya Idul Adha. Wal watr demi yang ganjil. Yang ganjil ini apa yang dimaksud yang ganjil? Yang ganjil adalah tanggal 9 Zulhijjah. Karena ayat yang setelahnya tadi, yaitu ayat wasyaf'i wal watr, menyebutkan tentang bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 10 dan tanggal 9, maka ayat yang sebelumnya walayalin ashr demi 10 malam, yang dimaksud adalah 10 malam di bulan Zulhijjah. Makanya para ulama mengatakan pendapat ini yang paling kuat, yang masyhur, banyak disebutkan oleh para ulama. Yang dimaksud 10 malam adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kita saat ini berada di hari-hari yang mulia, hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Juga banyak hadis yang menunjukkan akan hal itu. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-'amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh itu dilakukan, Allah lebih mencintainya itu ketika yang dilakukan pada hari-hari ini. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah hari-hari ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan bahwa 10 pertama bulan Zulhijjah ini afdalu ayyami dunya. Rasul menyebutkan bahwa 10 malam pertama itu adalah hari-hari yang paling mulia yang ada di dunia. Afdalu ayyami dunya. Oleh karenanya di 10 pertama bulan Zulhijjah, kita sekarang sudah tanggal berapa ini Pak? Hah? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5. Sudah tanggal 5 Zulhijjah. Sudah tinggal 5 hari lagi, berarti kan sudah tinggal sedikit lagi habis 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka di waktu yang tersisa ini jangan kita lewatkan untuk banyak melakukan amal soleh. Amal soleh itu ya semua perbuatan yang bernilai pahala disebut namanya amal soleh. Bisa dengan banyak sholat sunnah, bisa dengan banyak baca Al-Quran, bisa dengan banyak bersedekah, bisa dengan banyak berpuasa. Jadi kita puasa di bulan Zulhijjah ini disunnahkan dari awal, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 9. Kenapa tak tanggal 10? Katanya 10 hari pertama. Karena tanggal 10 ada hukum yang menyebutkan bahwa haram melakukan puasa pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada 5 hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama, hari raya Idul Fitri. Yang kedua, hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. 5 hari tersebut kita tidak boleh berpuasa
padanya. Jadi kesunahan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 9 Zulhijjah. Niatkan untuk puasa sunnah Zulhijjah. Kalau nggak bisa puasa 9 hari, ya berapa hari lah yang bisa kita puasa? 5 hari misalnya. Nggak bisa juga, masih banyak 5 hari. 3 hari. Nggak bisa 3 hari, 2 hari lah. Tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah. Nggak bisa juga 2 hari, 1 hari. Ya, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau nggak bisa banyak melakukan puasa, jangan lewatkan tanggal 9 Zulhijjah. Karena keutamaan tanggal 9 Zulhijjah ini banyak disebutkan dalam hadis. Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang puasa pada tanggal 9 Zulhijjah yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Keutamaannya, Allah akan hapuskan dosa-dosanya untuk 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang sekarang berjalan. As-sanatal madiyah, 1 tahun yang telah lalu, wal baqiyah, dan sekarang yang tersisa ini 1 tahun ke depan. Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa orang yang melakukan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi jangan lewatkan itu, kalaupun tidak bisa puasa banyak di bulan Zulhijjah ini. Nggak bisa juga 1 hari, gimana itu Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pada tanggal 10-nya juga disebutkan dalam ayat tadi, wasyaf'i, demi yang genap. Yang genap itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Keutamaan yang besar ada pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada syariat yang disyariatkan kepada kita untuk menyembelih hewan kurban yang pahalanya sungguh luar biasa. Rasulullah ketika ditanya tentang ibadah kurban, Rasulullah mengatakan sunnatu abikum Ibrahim. Itu adalah sunnah bapak kalian Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Artinya ini adalah anjuran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan itu juga menjadi anjuran pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Wa ma lana minha ya Rasulullah?" Apa yang akan kita dapatkan dari ibadah kurban itu jika kita melakukannya wahai Rasul? Rasul mengatakan, "Bi kulli sya'aratin hasanah." Setiap helai dari hewan tersebut, setiap helai bulu dari hewan tersebut, hasanah, Allah Ta'ala akan menggantinya dengan kebaikan. Ya, maksudnya di sini apa? Kan umumnya hewan tersebut bulunya pasti banyak, kan begitu? Umumnya kan begitu. Tapi bukan kita disuruh nyari hewan yang paling banyak bulunya, kan? Ya. Bukan yang paling banyak bulunya itu yang dibeli, itu bukan. Tetapi apa maksudnya di sini? Maksudnya bahwa ibadah tersebut bernilai pahala yang sungguh luar biasa. Diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pahalanya itu setiap bulu dari hewan tersebut akan menjadi kebaikan bagi orang yang berkurban. Makanya orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban jangan sampai melewatkan ibadah haji ini, karena ini tidak terulang dalam 1 tahun. Dia cuma setahun sekali, kan begitu Pak. Dalam setahun itu waktu yang kita bisa untuk berkurban cuma 4 hari. Tanggal berapa itu?
tanggal 10, 11, 12, 13. Dalam setahun cuma waktunya 4 hari ini yang kita boleh untuk berkurban. Maksudnya kalau kita menyembelih hewan di situ, kita dapat pahala kurban yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Kalau enggak, ya dapat cuma pahala sembelihan biasa, bukan sembelihan hewan kurban. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hukum kurban ini sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Hukum kurban ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak wajib, tapi hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang dikuatkan. Karena sebagian para ulama mengatakan kurban ini hukumnya wajib. Ada yang mengatakan wajib. Seperti siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa kurban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Nanti kalau wajib, mampu dia nggak berkurban, orang tersebut berdosa. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Karena ada yang mengatakan wajib, maka kesunahan ini bukan kesunahan biasa, tetapi sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Dan kesunahan ini adalah kifayah. Kesunahan ini kata Imam Syafi'i, kesunahannya sunnah kifayah bagi setiap keluarga. Ya, bagi setiap rumah atau bagi setiap keluarga, min ahli baitin, dari setiap keluarga dalam satu rumah tersebut. Kalau kita sering mendengar namanya wajib kifayah atau fardu kifayah. Contohnya seperti apa itu? Mengurus jenazah, kan itu kan? Nah, orang yang mengurus jenazah, kalau ini hukumnya wajib, ya, tetapi tidak mesti semua kita melakukannya. Kalau ada yang sudah melakukannya, kita nggak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang melakukannya, semua kita akan berdosa. Kan itu kan hukumnya, itu fardu wajib. Ya, kalau di sini hukumnya sunnah. Sunnah berarti kalaupun seandainya tidak dilakukan, ya tidak berdosa. Namanya sunnah. Tetapi kesunahannya ini alal kifayah li ahli bait. Kesunahannya sunnah kifayah untuk setiap keluarga. Maksudnya bagaimana? Ini kan keluarga terdiri dari beberapa orang, suami, istri, anak. Anaknya 3 misalnya. Berarti mereka dalam satu keluarga itu ada berapa orang? Ada 5. Apakah ketika mereka berkurban, mereka diminta untuk berkurban 5 ekor karena mereka ada 5 orang? Nah, Imam Syafi'i mengatakan alal kifayah. Kesunahannya sunnah kifayah. Kalau ada di antara satu keluarga itu yang berkurban 1 ekor saja, 1 ekor kambing mereka berkurban, sudah lepas kesunahan itu dari keluarga tersebut. Nggak diminta lagi mereka untuk berkurban. Jadi kesunahannya setiap keluarga itu, ya, dituntut minimal satu keluarga itu 1. Kalau udah ngasih 1 udah cukup udah. Tapi kalau mau lebih dari itu lebih baik. Ya. Tapi kalau mereka nggak memberikan, ini diminta untuk mengeluarkan kurbannya. Ya, untuk mengeluarkan kurbannya. Maka kalau ini diberlakukan ini, Pak, kita minta itu setiap rumah orang-orang yang mampu untuk berkurban. Kita list ini daftar nama-namanya nih. Rumah mana ini yang belum nyetor kurbannya? Datangin, Pak. Pak, kurbannya belum dikirim ya. Kapan mau dikirim? Nah, itu kalau seandainya semua yang mampu di daerah kita ini, setiap rumah 1 ekor kambing misalnya, ya, kira-kira berapa ekor di sini, Pak? Ya, banyak nggak, Pak?
Nah, subhanallahiladzim. Seharusnya memang begitu lagi hukumnya alal kifayah. Kemudian banyak orang yang bertanya ini terkait dengan ibadah kurban. Pak Ustadz, saya mau berkurban, tapi saya belum akikah. Saya kurban dulu atau akikah dulu ini? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kita katakan bahwa kurban dan akikah itu hukumnya sama-sama sunnah. Ya, kurban hukumnya sunnah. Akikah juga hukumnya sunnah. Karena dua-duanya sunnah berarti levelnya sama nih. Nggak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lainnya. Sama, karena sama-sama sunnah. Tapi kalau levelnya berbeda, yang satu wajib, yang satu sunnah, baru kalau di sini kemudian dibenturkan antara yang wajib dengan yang sunnah, mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Yang wajib. Kenapa seperti itu? Karena wajib ini statusnya lebih tinggi daripada yang sunnah, maka tidak dikalahkan ini yang wajib dengan yang sunnah. Contohnya, Pak Ustadz, saya punya uang. Ini uang ini saya sedekahkan atau untuk bayar utang? Nah, mana ini? Sedekah atau bayar utang? Bayar utang apa hukumnya? Wajib. Nah, yang punya utang segera bayar. Wajib ini bayar hutang. Kalau sudah jatuh tempo, dosa besar orang yang wajib bayar hutang sudah jatuh tempo, padahal dia bisa mampu untuk membayarnya tapi nggak bayar, jatuh dalam dosa besar. Hati-hati, kadang orang sepele, ya. Bahkan orang terkadang kalau dia bisa nggak bayar hutang merasa hebat. Alhamdulillah, itu dosa besar. Dosa besar. Apa efek dosa besar? Bisa wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ini orang yang melakukan dosa besar bisa akhir hayatnya su'ul khatimah dan dia berhak untuk mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dibenturkan antara yang wajib dengan yang sunnah, diunggulkan yang wajib. Kalau dua-duanya sunnah, ya nggak bisa dibenturkan, nggak bisa di mana duluan mana, nggak bisa, karena dua-duanya sama. Terserah dia mau mana yang mau dia lakukan. Mau akikah silahkan, mau kurban silahkan, karena dua-duanya sunnah. Kalaupun nggak dilakukan dua-duanya, nggak akikah, nggak kurban, apakah orang ini berdosa? Tidak berdosa. Karena apa? Karena dua-duanya hukumnya sunnah. Tetapi kalau dia ingin menerima pendapat, menerima saran, kita sarankan untuk kurban terlebih dahulu. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa kurban terlebih dahulu? Karena kurban ini waktunya terbatas dan tidak ada setiap bulannya, hanya setahun sekali di bulan Zulhijjah, kan begitu. Jadi kalau dia nggak bisa kurban di tahun ini, di bulan ini, nggak bisa kurban dia, berarti dia harus nunggu tahun depan untuk dia bisa berkurban. Tapi kalau dia kurban nggak bisa akikah di bulan ini, bulan depan mungkin dia bisa akikah. Kalau bulan depan dia punya uang, dia bisa akikah bulan depan. 2 bulan berikutnya baru dia punya uang, dia bisa akikah. Dia bisa akikah di 2 bulan berikutnya. 3 bulan berikutnya baru dia punya uang, dia bisa akikah. Tapi kalau dia akikah sekarang, 3 bulan berikutnya dia punya uang, dia mau kurban, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau disarankan, sarannya kurban dulu, karena akikah bisa nyusul. Tapi kalau mau mana diunggulkan, ya dua-duanya sama-sama sunnah. Tidak ada yang diunggulkan satu dengan yang lainnya. Jelas ini Pak ya. Kemudian di antara hukum-hukum kurban ini juga
Ada orang yang sering yang dipertanyakan terkait dengan pembagian daging kurban itu, bagaimana pembagian daging kurban? Berapa yang boleh kita ambil, kita bawa pulang ke rumah? Berapa yang kita bagi-bagikan, begitu kan? Nah, para ulama mengatakan bahwa kurban ini ada dua macamnya. Ada kurban wajib dan ada kurban sunnah. Kurban wajib ini seperti kurban nazar. Orang bernazar untuk berkurban. Contohnya, jika anak saya sembuh dari sakitnya, saya akan berkurban tahun ini. Sembuh anaknya, maka dia wajib untuk berkurban. Namanya kurban nazar. Apa hukumnya? Wajib. Atau orang menjadikan hewan tersebut sebagai kurbannya. Dia mengatakan ja'altu hadhihi udhiyatan li. Aku jadikan ini, hewan ini, udhiyatan, sebagai hewan kurban bagiku. Ini menjadikan hewan itu sebagai kurbannya. Di sini hukumnya para ulama mengatakan jatuh hukumnya wajib. Dia katakan begini, aku jadikan hewan ini atau aku jadikan kambing ini sebagai kurbanku. Itu jatuh hukumnya wajib. Jadi kalau dia mau sunnah, dia katakan aku jadikan hewan ini kurban sunnahku. Nah, maka hukumnya sunnah, bukan kurban wajib. Lantas apa bedanya antara kurban sunnah dengan kurban wajib? Kalau kurbannya kurban wajib, orang yang berkurban, begitu juga keluarga yang wajib dia nafkahi, seperti istri dan anak-anaknya, tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan kurbannya. Jadi semua dagingnya itu wajib dia sedekahkan. Ya, semua dagingnya wajib dia sedekahkan. Gak boleh ada yang dibawa pulang. Itu kalau kurbannya kurban wajib. Tapi kalau kurban sunnah, dia boleh bawa pulang hewan kurbannya, dan bahkan dianjurkan orang yang berkurban untuk memakan dari hewan kurbannya. Kenapa? Untuk dapat berkahnya, tabarrukan, ya, biar dapat berkah dari hewan kurban tersebut. Jadi hewan kurban itu berkah, ya Allah. Maka hewan tersebut diberkahi oleh Allah. Kita dianjurkan untuk memakannya supaya dapat berkahnya. Tapi berapa banyak yang kita ambil, berapa banyak yang kita mau makan, kan begitu kan? Kalau mau yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah menyembelih kambing untuk dijadikan sebagai kurbannya, kemudian semuanya dia sedekahkan, semuanya dia bagi-bagikan. Beliau ambil sedikit saja dari hati hewan tersebut. Itu yang beliau ambilkan, ya, hatinya beliau ambil, semuanya disuruh Sayyidina Ali untuk membagi-bagikannya. Yang terbaik seperti itu. Tetap ada yang diambil, tetapi yang diambil sedikit saja, supaya dia bisa makan dapat berkah. Selebihnya semuanya dia bagi-bagikan. Itu kalau mau yang terbaik. Tapi kan saya pengen makan agak banyak kan, anak-anak saya, istri saya mau makan juga itu kan, boleh nggak ngambil lebih? Boleh. Para ulama mengatakan kalau mau ambil lebih dari itu, sebaiknya tidak lebih dari sepertiganya. Ini sebaiknya, ya, bukan wajib. Sebaiknya tidak lebih dari sepertiga. Jadi daging itu dibagi menjadi 3 bagian, Pak. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga dia hadiahkan, sepertiganya lagi dia sedekahkan. Apa beda hadiah dengan sedekah? Kalau sedekah itu kepada fakir miskin, kalau hadiah yang bukan fakir miskin, berarti
orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Itu namanya hadiah. Nah, orang-orang kaya boleh menerima daging karena ini bukan zakat. Ya, ini bukan zakat. Jadi seperti itu kalau mau mengambil lebih dari yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang sepertiga Pak, sepertiga kurang, pengen nambah lagi, boleh nggak? Secara hukum boleh, ya boleh kan gitu. Kan yang kita katakan tadi, afdolnya, sebaiknya tidak lebih dari sepertiga. Tapi kalau dia tetap mau lebih dari sepertiga, boleh saja, tidak berdosa selama tidak dia ambil semuanya. Karena kurban itu wajib ada yang dia sedekahkan, walaupun sedikit. Wajib ada yang disedekahkan walaupun sedikit. Nah itu wajibnya, nggak boleh diambil semua. Dan wajibnya hewan kurban ini dibagikan dalam keadaan masih mentah, bukan udah matang. Jadi kalau seandainya di sini buat hewan kurban, dibeli kurban, kemudian kita sepakat ini hewannya nggak usah dibagi, kita masak aja di sini, rame-rame kita makan bersama, gitu kan? Nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Para ulama mengatakan itu haram. Kenapa? Karena harus dibagikan dalam keadaan mentah. Kecuali kalau udah dibagikan, baru dikumpulin lagi, kita masak bersama, nggak apa-apa. Kan udah dibagi. Yang nggak boleh tadi sebelum dibagikan sudah dimasak gitu kan, sebelum dibagi-bagikan. Nah, ini hukum diantara hukum-hukum kurban yang biasa ya, ditanyakan oleh sebagian orang. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana? Jelas Bapak, Ibu? Kemudian di antara hukumnya, kurban ini tidak boleh ada yang diperjualbelikan. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh ada yang dijadikan sebagai upah dari tukang jagal. Tukang jagalnya nggak dikasih upahnya daging, nggak boleh. Itu sama dengan praktek jual beli namanya. Ya, jadi nggak boleh ini tukang jagal nggak dikasih upahnya daging, upahnya kepala misalnya. Daging dan kepala misalnya, atau semacamnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Itu tidak boleh diperjualbelikan. Rasulullah ketika ditanya oleh Sayyidina Ali terkait dengan hal tersebut, ya, ini apakah tukang jagal ini boleh ya upahnya dari hewan tersebut? Rasulullah mengatakan lah, nahnu nu'tihi min malina, kita beri dia dari uang kita. Makanya kan biasanya kalau ini kan diminta sama orang yang berkurban kan itu Pak, upah jagal, ya upah potongnya ya sekian. Nah, itu diminta dari orang yang berkurban lah. Nah, tidak kemudian upahnya dari daging tersebut. Nah, baik, ada yang ditanyakan? Silakan Pak. Maksudnya seperti apa itu Pak? Bukan upah. Ya boleh saja dia berhak menerima daging itu. Tukang jagal itu kan sama kayak yang lain. Artinya kita berhak menerima daging, dia juga berhak menerima daging. Cuma tidak dijadikan itu sebagai upah, ya, tidak dijadikan itu sebagai upah, atau dia nggak dapat upah, gitu kan? Tapi dia memang ridho ikhlas tanpa mengharap upah. Kemudian kita bagi dia bagian dari hewan tersebut, ya nggak apa-apa. Asalkan itu tidak atas nama upahnya, begitu Pak.
Kalau ada yang begini, Pak. Iya, Oh, kepalanya untuk tukang potong. dandan, kepalanya untuk Pak Lurah, kepalanya untuk ini itu gitu, pejabat-pejabat. Nah, kira-kira gimana bentuknya? Maksudnya ditentukan ini bagian ini untuk si fulan, bagian itu si fulan. Tidak masalah, tidak masalah. Ya, yang penting orang yang berkurban ridho saja. Ini kan hewan kurban itu milik siapa itu Pak? Milik yang berkurban kan? Dia berhak memberi kepada siapa saja. Jadi makanya kalau kita mau menentukan itu, ini bagian pahanya untuk si fulan, misal, ini kepalanya untuk si fulan, mintakan ridho kepada orang yang berkurban, yang punya kambing atau yang punya sapi. Ini yang punya sapi, boleh nggak ridho nggak ini? Kepalanya kita kasihkan kepada si fulan. Udah nggak apa-apa. Atau dari awal ya panitia kurban itu sudah meminta keikhlasan dari orang yang berkurban. Ini ikhlas ya semua apa namanya dagingnya ini semuanya kita yang mengatur pembagiannya. Kalau mereka sudah ikhlas dari awal seperti itu ya tidak mengapa. Kita tentukan ini untuk siapa tidak mengapa. Nah, seperti itu Pak. Karena memang pada dasarnya hewan kurban itu bukan milik panitia, ya kan? Panitia hanya sebatas wakil saja. Yang memiliki hewan tersebut tetap orang yang berkurban. Tapi kan umumnya orang yang berkurban sudah memasrahkan segala sesuatunya kepada panitia, kan begitu. Nah, ya sudah terserah mau dibagikan kepada siapa saja. Kalau sudah begitu dari awal ya sudah. Berhak bebas panitia itu untuk menentukan kepalanya dikasih ke si fulan, ininya kepada si fulan seperti itu. Ya, ini biasa terjadi dan pasti. Yang kedua, yang ketiga, kita kemarin itu bikin bahwa kulitnya itu dijual, disumbangkan kepada DKM. Kulit sapinya yang kita pakai atau beberapa sapi itu kita jual, tapi duitnya disumbangkan kepada DKM, bukan ke panitia. Jadi untuk diberikan kepada DKM. Malah yang bertransaksi bukan panitia, tapi DKM dengan pembeli kulit. Dalam hal ini panitia sudah menyerahkan kepada DKM, waktu dari DKM menerima dan DKM itu melakukan transaksi jual beli antara DKM dengan pembeli. Iya. Jadi kalau tadi yang pertama tadi terkait dengan kepala tadi itu ya dikasih kepada siapa? Ya kalau di awal orang-orang yang berkurban ini sudah memasrahkan total kepada panitia dalam pembagiannya itu tidak menjadi masalah. Ya. Kemudian terkait dengan kulit, boleh nggak dijual kulitnya? Para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh ada sedikit pun dari hewan kurban itu yang dijual. Kepalanya, kulitnya, kakinya, jeroannya, semuanya tidak boleh ada yang dijual. Terus gimana caranya? Kan ini kan sekarang kita mencari solusi. Ini kulit kalau nggak dijual juga untuk apa kan begitu kan? Nah, solusinya seperti apa ini? Solusinya dibagikan dulu itu Pak. Sedekahkan ini kepada siapa? Kemudian misalnya dia udah dibagi berarti kan? Ya, dia kemudian menjualnya dan uangnya diberikan kepada DKM misalnya. Intinya tidak langsung dijual sebelum diberikan kepada orang lain. Jadi kalau udah diberi, saya dikasih, itu kan daging sudah hak saya. Saya mau makan atau mau saya jual, ya terserah saya kan begitu. Itu sudah milik saya. Saya dapat daging banyak ya. Di rumah cuma 2 orang misalnya mau makan, mau disimpan juga kulkas nggak muat, misalnya gitu kan. Udah saya jual aja.
Itu hak saya, milik saya, boleh. Yang nggak boleh itu panitia belum dibagi dijual. Nah, itu yang tidak boleh. Maka caranya seperti itu tadi, kulitnya itu dibagi dulu, habis itu baru dia yang menjual. Ya dia kemudian memberikan hasil itu kepada DKM. Nah, caranya seperti itu biar bisa terjual. Nah, baik. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Silakan Ibu. Pakai mic ya, nggak kedengaran. Nggak dengar saya. Apakah kurban Selamatkan orang tua? Kurban di atas namakan orang tua. Nah ini juga, iya, pertanyaan yang sering ditanyakan. Ini hukumnya adalah berkurban untuk orang lain. Apakah itu orang tua kita atau yang bukan ada hubungan keluarga dengan kita, teman kita misalnya. Kita mau berkurban atas nama teman kita. Itu apa hukumnya? Para ulama mengatakan berkurban untuk orang lain ini ada dua keadaan. Ada kalanya orang lain itu masih hidup atau orang lain itu sudah meninggal. Kalau berkurban untuk orang lain yang masih hidup, para ulama mengatakan sah jika ada izinnya. Ya, kita punya teman, kita punya saudara, kita mau berkurban atas nama dia, kita minta izin dulu, kita tanya, udah berkurban belum? Belum, saya tahun ini mungkin nggak berkurban. Ya udah, saya aja yang berkurban untuk kamu. Ya, alhamdulillah, terima kasih katanya. Kita berkurban atas nama dia nggak apa-apa, udah ada izin darinya, sah. Sah artinya apa? Sah, hewan tersebut disebut hewan kurban, dapat pahala besar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, tapi kalau tanpa seizinnya, misalnya ada murid saya, tiba-tiba dia datang ke rumah saya bawa daging banyak. Ustaz, ini daging buat Ustaz. Oh banyak sekali. Biasanya dapat daging kurban nggak sebanyak ini gitu kan? Ini kok banyak sekali? Ini kurban atas nama Pak Ustaz. Loh, siapa yang berkurban? Saya berkurban atas nama Pak Ustaz. Kok nggak ada ngomong ke saya? Surprise. Ya, ini kejutan untuk Pak Ustaz. Itu tidak sah sebagai hewan kurban. Bukan artinya nggak boleh dimakan, boleh dimakan, cuman dia tidak dapat pahala kurban karena hewannya tidak sah sebagai hewan kurban. Kalau orangnya sudah meninggal gimana? Orang tua kita sudah meninggal, kita mau berkurban untuk orang tua kita. Bagaimana hukumnya? Ya di sini juga ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Namun kebanyakan para ulama menyebutkan bahwa berkurban untuk orang yang sudah meninggal akan sah jika ada wasiat. Jika orang tuanya dulu sebelum meninggal berwasiat, kalau saya nanti meninggal, tolong kalian anak-anak saya ada yang nanti berkurban untuk saya katanya. Punya wasiat dia begitu. Maka ketika dia sudah meninggal dunia, berkurbanlah untuk orang tuanya tadi yang berwasiat untuk dibuat kurbannya, sah kurban tersebut. Tapi kalau nggak ada wasiat, gimana nggak ada wasiat? Kita pengen orang tua kita bisa kurban, tapi dia nggak pernah punya wasiat seperti itu kan gitu. Gimana ini? Para ulama mengatakan berkurban untuk orang tua yang tidak ada wasiat berkurban, maka tidak sah kurbannya. Terus gimana caranya? Caranya kurbannya atas nama kita. Ibu kurban untuk orang tua yang sudah meninggal, orang tuanya nggak ada wasiat,
kurban atas nama ibu. Ibu yang berkurban, setelah berkurban hadiahkan pahalanya untuk orang-orang tua. Menghadiahkan pahala kebaikan untuk orang yang sudah meninggal itu sampai pahalanya. Allahumma ya Allah, terimalah kurbanku ini dan sampaikanlah pahalanya untuk orang tuaku yang sudah meninggal. Jadi sah kurbannya, artinya dapat pahala besar dari kurban itu dan juga pahalanya akan disampaikan kepada orang tuanya. Begitu caranya, Bu. Kemudian juga yang banyak dipertanyakan juga ini, kurban kambing itu untuk berapa orang ini? Kambing berapa orang? 1 orang. Nggak boleh lebih dari 1. Kalau sapi berapa orang? 7 itu artinya maksimal. Artinya nggak boleh lebih dari 7, 10 orang untuk 1 sapi. Nggak bisa, maksimal tuh 7. Nah kalau 5 orang untuk 1 sapi boleh nggak? Ya boleh, 1 orang saja boleh. Jadi terkadang begini yang terjadi. Ini sudah daftarnya 5 orang, kurang 2. Karena ditunggu-tunggu nggak ada juga yang daftar 2 orang lagi, akhirnya di cancel. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Ya, itu sah-sah saja. 5 orang nggak mesti harus genap, harus sampai 7 enggak. Ya, yang penting jangan lewat dari 7. Kalau kurang dari 7 ya boleh. Kalau 5 orang ya belikan saja sapi yang seharga uang mereka. Kan banyak, Pak. Atau mereka disuruh nambah. Ya. Jangan di-cancel gitu maksudnya. Jangan di-cancel. Kemudian juga yang terjadi sebaliknya ada yang terjadi. Gimana itu? Kurbannya 1 ekor kambing, tetapi yang berkurban banyak. Ini terjadi di sekolah-sekolah. Ya, 1 kelas itu muridnya ada 20 orang misalnya, ada 30 orang. Mereka kumpul uang, dapatlah untuk beli 1 ekor kambing. Ini kurban untuk kelas 1A misalnya. Berapa orang mereka? 30 orang. Ya ini kambing 1 ini 2B misalnya. Berapa orang mereka? 25 orang. Itu nggak sah jadi kurban. Ya bukan artinya nggak boleh dimakan. Ini boleh dimakan itu kambingnya, cuma tidak dapat pahala jadinya sembelihan biasa saja. Biar dapat pahala ibadah kurban gimana caranya? Itu kambing kan cuma 1, bolehnya cuma untuk 1 orang. Maka mereka yang patungan tadi, 1 kelas itu patungan, misalnya mereka serahkan ke 1 orang, ke wali kelasnya misal, ya. Ini ibu kami relakan, kami serahkan lagi, kami relakan kambing ini untuk ibu biar ibu bisa berkurban. Misalnya begitu. Berarti yang berkurban siapa nanti? Wali kelasnya, ibu gurunya, misalnya itu kan. Nah setelah itu, setelah selesai kurbannya, ibu gurunya berdoa, ya Allah terimalah kurbanku ini dan sampaikanlah pahalanya untuk murid-muridku di kelas ini. Nah, jadi semuanya kebagian pahala kurbannya sah, semuanya dapat pahala. Nah inilah indahnya ilmu itu, Pak. Indahnya ilmu itu seperti itu, Bu. Tahu kita mana yang benar, mana yang salah. Nah, baik. Ada lagi? Masih ada, silakan. Mohon maaf ibu, saya tak dengar. Mungkin bisa lebih dekat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Orang tua saya udah meninggal 1 Oktober, sudah dikorbankan, tapi anaknya itu belum dikorbankan. Itu hukumnya apa Pak Ustaz? Maksudnya orang tuanya, dia sudah berkorban untuk orang tuanya. Terus
kita katakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah. Secara hukum, kalau dia tidak berkurban, maka tidak berdosa karena hukumnya sunnah dan tidak menjadi tanggungan bagi kita. Misalnya ini Pak, saya selaku suami tidak menjadi tanggungan saya untuk berkurban atas nama istri saya, tidak jadi tanggungan saya berkurban atas nama anak saya, karena itu semua hukumnya sunnah, begitu kan? Artinya kalau saya nggak buat kurban atas nama istri saya nggak berdosa. Saya nggak berkurban atas nama anak saya nggak berdosa. Ya, cuman kalau seorang suami membuat kurban atas nama istrinya, tahun depannya atas nama anaknya, tahun depannya atas nama orang tuanya, misalnya begitu, berarti itu adalah kebaikan yang besar yang dilakukan oleh suami tersebut. Karena itu bukan tanggungan, bukan, tidak seperti nafkah yang harus, gitu kan? Nah, jadi kalau dia melakukan itu berarti dia telah melakukan al-ihsan, kebaikan yang luar biasa. Ya, jadi sah-sah saja Ibu, ya. Kok dia buat kurban atas nama ini, nggak buat kurban atas nama ini misalnya, ya itu secara hukum tidak ada dosanya, gitu kan? Karena kalaupun dia nggak buat sama sekali, dia tidak mengapa, karena hukumnya sunnah saja. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan, kemudahan untuk kita bisa banyak melakukan amal soleh, khususnya di 10 pertama bulan Zulhijjah yang tersisa. Mari kita tutup kajian kita dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suman wa hal musi'ana li muhsinina wa muqassirana li 'amilina wa la tahrimna khayra ma 'indaka bi syarri ma 'indana. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.